wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga pada hari ini kita berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang telah dirancang oleh sekolah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin, seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya la yaumil qiyamah. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Desa Betawi, yang kami hormati Bapak-bapak Wakil Kuraskor, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Program Karya SMK Desa Betawi. Secara rapat tahap kedua yaitu pembebasan BIMTEK seri asesmen kompetensi minimum KKN sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020-2021 akan segera kita mulai dengan susunan acara seperti berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pengarahan dari Bapak Kepala SMK Desa Betawi. Kemudian yang ketiga, kegiatan penugasan yang akan disampaikan oleh Pak Usman SPD, yaitu merupakan peserta BIMTEK angkatan pertama. Kemudian yang keempat, pendaftaran untuk mengikuti AKM yang dilakukan oleh Wakasek dan program keahlian. Kemudian yang kelima lain sebelum. Mari kita lanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu pembebasan yang akan disampaikan oleh Bapak Usman SPD, yaitu beliau merupakan peserta BIMTEK angkatan pertama. Kepada Pak Usman SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Acara. Jadi untuk efektif waktu Bapak Ibu, jadi kita sekarang alhamdulillah yang pertama kepada Bapak Pimpinan yang telah memberikan dorongan yang sangat kuat sehingga kegiatan ini sesuai dengan niat kita, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Untuk itu, yang kedua, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kami ucapkan terima kasih ya telah mendukung acara ini. Harapan kita semua dengan kegiatan pembebasan ini, Bapak Ibu bisa melakukannya nanti misalnya Wakasek di ruangannya bersama Bapak Ibu yang ada di ruangan. Kemudian ketua program mungkin bisa melakukannya secara mandiri, berorang atau dengan MGP. Sehingga harapannya guru-guru di kita banyak yang mengikuti harapan dari Kementerian Pendidikan ini dalam hal kegiatan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum AKM. Baik Bapak Ibu, untuk sekali lagi efektifnya waktu, mari kita mulai melakukan tahap pembebasan ini yang merupakan bagian dari kegiatan BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum AKM SMA, SMK, dan kami angkatan pertama ada 11 angkatan Bapak Ibu. Yang proses saat ini adalah angkatan kedua. Jadi Bapak Ibu nanti berkesempatan untuk daftar di angkatan ketiga sampai angkatan ke-11. Jadi kami Usman SPD dari SMK Negeri 1 Kota Bima mengambil teknik dalam pembebasan ini dengan langkah pertama adalah bersama Wakasek dan Bapak Ibu Ketua Program Keahlian. Dengan harapan tadi sekali lagi kita setelah ini melakukan proses pendaftaran, kemudian BIMTEK,
penimbasan kepada Bapak Ibu teman guru kita yang lain. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja mulai. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Bapak Ibu, pemerintah mengeluarkan surat edaran, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan mengeluarkan surat nomor 6735 BI B5/GT/2020 hal pemberitahuan peluncuran program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum AKM. Dan waktu itu kita sudah langsung menindaklanjuti dengan men-share, membagikannya pada grup sekolah, yaitu pada grup WA Info Dinas SMK Negeri 1 Kota Bima. Jadi apa sih yang menjadi keinginan dari pemerintah dalam hal kegiatan ini? Seperti yang kami tayangkan di layar ini Bapak Ibu. Jadi ini tanggal peluncuran, kemudian kepada siapa hal ini dilakukan. Jadi program guru belajar seri asesmen ini kompetensi minimum merupakan program pembelajaran dirancang untuk membantu para guru kepala sekolah pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PKBM pusat belajar masyarakat sederajat dalam memahami tujuan, konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Yang kedua, surat edaran juga sudah dikeluarkan insya Allah bulan Maret bahwa asesmen nasional akan diselenggarakan pada sekitar bulan Maret. Asesmen nasional ini tidak berpengaruh pada kelulusan dan untuk menuju ke perguruan tinggi, hanya untuk mengukur tingkat daripada mutu sekolah. Itu sasarannya. Intinya adalah menyangkut literasi dan numerasi. Yang mengikuti adalah guru dan siswa dalam hal asesmen nasional. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah ini surat edaran yang kami sampaikan dan sudah dimasukkan ke grup sekolah. Ya, mengapa harus ikut program guru belajar seri AKM, asesmen kompetensi minimum? Yang pertama, waktu belajar fleksibel. Yang kedua, mudah mempelajari konten isinya. Berikut, kolaboratif. Kemudian pengalaman belajar menyenangkan. Selanjutnya, mendapatkan sertifikat 32 jam dan piagam penghargaan. Sertifikat ini kalau kita lulus di BINTEK. Lalu penghargaan untuk kegiatan seperti yang kami lakukan pada hari ini yang itu langsung yaitu melakukan penimbasan. Jadi itu Bapak Ibu yang berhubungan dengan program guru belajar seri AKM ini. Jadi tidak harus diselesaikan dalam satu waktu. Jadi nanti berdasarkan angkatannya ada waktunya masing-masing. Kita lanjut Bapak Ibu. Persiapan apa yang dilakukan oleh peserta BINTEK seri AKM? Yang pertama adalah apa yang perlu disiapkan untuk mengikuti program ini? Satu, akun SIM PKB. Kami yakin pada kita semua memiliki SIM PKB ini karena kita sudah masuk ke dalam Dapodik. Mendaftar sesuai jadwal BINTEK yang tersedia. Jika belum memiliki akun SIM PKB, dapat mendaftar melalui link berikut ini. Daftar akun SIM PKB. Jadi itu Bapak Ibu proses berikutnya. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi belajar bersama dalam program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Sekali lagi program ini untuk dirancang untuk membantu para guru kepala sekolah pengawas SD, SMP, SMA, SMK, guru kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMA, FB dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca numerasi yang isinya ada tujuan, ada pola, ada tahapan dan ada hasil. Nah UN sekali lagi, jadi UN tidak ada lagi kepada dunia pendidikan sehingga yang dilakukan adalah asesmen ini. Kelulusan siswa itu ditentukan dengan ujian sekolah. Jadi sekali lagi asesmen tidak menentukan kelulusan dan tidak pengaruh untuk menuju atau nilai yang dipakai untuk perguruan tinggi. Bapak Ibu, sampai sini mungkin kita lanjutkan terus saja. Baik Bapak Ibu. Jadi apa tujuan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM? Satu, untuk memahami konsep asesmen nasional
Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional atau AN. 3. Menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan asesmen kompetensi minimum. 4. Menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. 5. Mampu membaca menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Yang keenam, melakukan pengibasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Jadi harapan kita pada saat ini Bapak Ibu mendaftar, mengikuti Dirtek selama 5 hari secara fleksibel sesuai waktu yang kosong, baru nanti setelah lulus Dirtek akan melakukan pengibasan. Mengenai syarat lulus dari Dirtek kami akan sampaikan nanti pada layar berikutnya. Baik Bapak Ibu, jadi ini tujuannya kita maju bersama-sama. Tujuan daripada pemerintah dalam Dirtek ini kita maju bersama-sama untuk meningkatkan dunia pendidikan, khususnya lembaga kita SMK Negeri 1 Kota Bima. Baik Bapak Ibu, siapa saja bisa ikut, kita bisa lihat di atas. Tadi sudah sampaikan berulang kali oleh kami. Dengan catatan yang mengikuti ini harus memiliki akun SIM PKB. Jadi semua guru, kepala sekolah, pengawas, dan pusat pelajar. Baik Bapak Ibu, ini ya jadwal pelaksanaan. Jadi berikut ini adalah jadwal pelaksanaan program berdasarkan tahapannya. Jadi tahap pertama yang akan kita lakukan adalah pendaftaran. Dibuka sejak surat itu dikeluarkan. Surat dikeluarkan tanggal 21. Jadi 22 mulai daftar sampai 23 Desember. Nah, itu proses pendaftarannya. Jadi ini bisa menggunakan HP Android. Layar yang Pak ini bisa masuk melalui Google. Nanti kita ketik SIM PKB guru belajar atau e-learning. Bisa melalui SIM PKB PTG. Bisa melalui guru dan tenaga pendidikan. Ya, kita pilih SIM PKB di dalamnya. Atau menggunakan laptop, notebook dengan masuk melalui Google dengan mengetik SIM PKB guru belajar. Nah, selanjutnya yang muncul Bapak Ibu adalah seperti ini. Kalau di Android kita klik garis 3 ini akan muncul nanti gambar guru belajar kalau yang melalui SIM PKG. Kalau di dalam Google itu langsung muncul dia guru belajarnya. Mungkin ada yang sudah buka tadi Bapak Ibu? Sudah ada yang mendaftar? Oh, belum. Ini yang muncul kalau di dalam SIM PKB itu. Ya, ke aplikasi SIM PKB, lalu yang kedua pilih yang ayo daftar ikut program guru belajar. Jadi gambar itu yang kita klik Bapak Ibu. Mungkin bisa langsung melalui HP yang laptop Bapak Ibu. Oh, connecting baik yang HP dulu, mungkin nanti bisa kita sambil jalan. Kegiatan ini Bapak Ibu, yang penting sudah daftar nanti intinya. Itu kan pertama untuk membuka untuk mendaftar. Ya, sudah terbuka enggak Bu, Google-nya? Sudah. SIM PKB sudah? Oh, tapi singkat PKB. Iya, SIM PKB. Di lalu pilih gambar ini Bapak Ibu, yang kedua dibalik dulu. Jadi ini tadi. Nah, kita pilih. Kalau nggak ada bisa di download kok aplikasinya di HP, apalagi HP. Ini bisa di download Bapak Ibu. SIM PKB guru dan tenaga kependidikan atau download aja guru belajar atau e-learning. Sama semua itu Bapak Ibu. Kalau di HP lebih mudah memang. Tapi pengerjaan nanti lebih gampangnya adalah di laptop dengan menggunakan Google kalau di laptop atau notebook. Kalau belum ada simbol-simbol ini di laptop kita. Pak Sari mungkin sudah bisa? Berarti SIM PKB-nya harus kita tahu Pak. Apa UKG itu loh Bapak Ibu nomornya dan harus tahu sandinya. Ya, nah nanti sambil kita jalan Bapak Ibu, setelah kami memberikan ya uraiannya bagaimana cara mendaftar Bapak Ibu. Baik, kita lanjut dari ini tadi. Nah, ini muncul layar daftar, diklik ini program guru belajar. Tadi Pak Sugijo kami lihat sudah muncul seperti ini. Tinggal dibaca Bapak Ibu, lalu nanti klik OK. Klik OK, saya mengerti. Nah, selanjutnya ini yang muncul. Kami kembali lagi Bapak Ibu. Ini kalau muncul ini baca sebentar untuk kita pahami, lalu kita klik OK. Selanjutnya adalah kita memilih yang kedua Bapak Ibu.
seri asesmen kompetensi minimum. Diklik di sini. Ya, diklik di sini. Sudah ada yang bisa buka sampai sini, Bapak Ibu? Oke. Ya, kalau sudah sampai sini, nanti kita coba muncul berikutnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kami balik. Ini dipilih yang kedua, seri asesmen kompetensi minimum. Lalu nanti muncul seperti ini. Ini bisa dibaca ke bawah, ada uraiannya, Bapak Ibu. Kalau sudah jelas dibaca, klik selengkapnya. Klik selengkapnya. Nah, kalau sudah klik selengkapnya, akan muncul seperti ini. Ada bahan bacaan juga. Lalu Bapak Ibu mengklik mulai belajar. Mungkin ada 1-2 orang yang sudah sampai sini, belum ya? Jadi mulai belajar. Yang penting proses. Iya, prosesnya seperti ini Bapak Ibu ya. Mulai belajar. Selanjutnya setelah itu diklik mulai belajar, muncul seperti ini. Ini kami yang angkatan pertama. Jadi kami sendiri dengan nomor KT-nya ini MKMP SMK, Persata SMK, Guru SMK. Ada ke bawahnya kita pilih seri asesmen. Nanti di sini ada asesmen ke bawahnya, Pak. Karena kita fokusnya di asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya yang muncul setelah ini, Bapak Ibu, kalau sudah memilih nanti ada selengkapnya, diklik selengkapnya di asesmen. Jadi kemudian, ini yang kita pilih di layar yang tadi, Bapak Ibu. Dia berada di kedua atau ketiga itu. Nah, muncul ini, kita klik selengkapnya. Nah, kalau sudah diklik selengkapnya di bagian ini, maka Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Bapak Ibu berarti sudah masuk, lalu nanti Bapak Ibu bergabung. Diklik aja bergabung ini Bapak Ibu. Ini bergabung ke grup Telegram resmi Guru Belajar. Klik ini Bapak Ibu akan tergabung ke grup official Guru Belajar dalam bentuk Telegram. Karena kami sudah mengikuti, maka kami adalah di kalimatnya nanti sudah menyelesaikan. Kegiatan harus diselesaikan. Kalau ini kan kegiatan yang harus Anda selesaikan karena belum memulai. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini, kalau bagi kami yang sudah mengikuti di angkatan 1, ini kalimat yang muncul. Kegiatan yang telah Anda ikuti. Kalau Bapak Ibu tadi yang atas ini yang dipilih mulai tadi. Ini yang kami sudah, dan nilai kami alhamdulillah tuntas dari hari Senin tanggal 4 kami laporkan ke Bapak Pimpinan waktu itu, mulai Senin tanggal 4 Januari 2021 sampai Jumat tanggal 8 Januari 2021, 5 hari Bapak Ibu. Jadi fleksibel dengan waktu ruang kita, karena kita juga adalah ada tugas utama mengajar dan lain sebagainya. Pemerintah sudah memikirkan hal itu semua. Jadi nilai atau ketuntasan kami waktu itu adalah 100. Kita klik tautan, nanti akan muncul informasi-informasi tentang hasil bintek yang kita lakukan. Setelah ini Bapak Ibu, nah ini yang muncul tadi, tinggal pilih Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu pilih dicoba nanti. Ini intinya Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Yang Bapak Ibu pilih adalah besok tanggal 14 Bapak Ibu ya. Yang kami kasih merah itu adalah batas akhir pendaftaran untuk angkatan 3. Jadi besok batas akhir mendaftar untuk angkatan 3. Kemudian angkatan 4 batas akhir daftarnya tanggal 19. Kemudian angkatan 5 batas akhir daftar tanggal 24. Batas akhir dari pertama binteknya. Kemudian angkatan 6 batas akhirnya tanggal 29 Januari. Bapak Ibu di setiap angkatan tinggal pilih aja sesuai ruang waktu Bapak Ibu. Nanti tinggal klik daftar sekarang. Itu Bapak Ibu layar yang muncul untuk tempat pendaftaran. Jadi sampai 11 angkatan. Sehingga tadi jadwal pendaftaran dari 22 Desember sampai dengan 23 Februari, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, setelah Bapak Ibu mendaftar, memilih apakah ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10 dan 11, Bapak Ibu akan melakukan kegiatan bintek dengan waktu yang tertera tadi, sesuai dengan angkatan yang Bapak Ibu pilih. Kegiatan bintek ini Bapak Ibu berisikan. Jadi pada tahun ini akan Bapak Ibu mengikuti orientasi yang diberikan peserta mengenai latar belakang
tujuan umum, kebijakan dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM yang lagi pemerintah rencanakan disiapkan untuk pendidikan kita guna kemajuan dan untuk pendidikan nasional maupun mutu pendidikan pada lembaga-lembaga sekolah seperti yang kita inginkan di sekolah kita ini. Nah, sekali lagi tahap BIMTEK berisikan Bapak Ibu orientasi yang berisikan latar belakang, tujuan, kebijakan, alur daripada guru belajar. Peserta akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, konsep asesmen kompetensi minimum, butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan redaksi hasil asesmen. Waktunya 5 hari sesuai angkatan Bapak Ibu. Waktu itu di sekolah kita sudah dipilih beberapa guru Pak Kepala untuk mengikuti hal ini. Dan alhamdulillah Mada sendiri sudah mengikuti webinar nasional dan mendapatkan sertifikat sudah 2 untuk hal ini dan 1 untuk sertifikat manajemen mutu yang waktu itu diinformasikan oleh Ibu Sumartina dan langsung ada tindak lanjut untuk mengikutinya. Karena Ibu Tina waktu itu mengatakan ini pas untuk Pak Moa ini, Mada langsung ambil. Alhamdulillah berhasil Pak untuk yang asesmen ini dan mutu pendidikan. Baik Bapak Ibu, kegiatan BIMTEK sekali lagi konten course-nya, pelatihannya adalah ini selama 5 hari itu Bapak Ibu. Di setiap poin pertama orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ada 3 topik kita baca di situ Bapak Ibu, lalu ada kuis. Dan setiap topik ini akan ada istilahnya penguatan. Pertanyaan penguatan, seberapa jauh kita memahami materi apa yang sudah disampaikan itu yang diminta selain kuis. Kemudian yang kedua pengantar program BIMTEK guru belajar, ada 2 topik dan 1 kuis dan seterusnya Bapak Ibu. Ada konsep asesmen, teknis pelaksanaan asesmen, asesmen literasi membaca dengan 6 topik, 2 kuis, sampai titik akhirnya Bapak Ibu, asesmen pasca program guru belajar. Nah, di seri orientasi ini ada apa istilahnya? Pretest 30 nomor Bapak Ibu. Kapan? Karena ada dalam bahan bacaan. Jadi ada 30 nomor untuk pretestnya. Pretest tidak mau nilai berapa tidak ada masalah sebagai awal. Nah, di akhir nanti ada post test atau pasca, jadi asesmen pasca program. Kami di sini kemarin untuk pretestnya mendapat nilai 73,33, 27 yang benar dari 30. Sedangkan yang akhir kami memperoleh nilai 100 Bapak, jadi benar semua 30 untuk ini. Karena soalnya sama waktu itu, soal dari sini. Jadi itu Bapak Ibu sesi BIMTEK setelah BIMTEK selama 5 hari sesuai angkatan yang kita pilih. Jadi ini semua adalah hak cipta dari Direktorat Jenderal Guru dan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2020. Nah ini Bapak Ibu, setelah mengikuti kegiatan BIMTEK 5 hari, untuk kita ketahui, dimohon sekali lagi 5 hari itu kita lihat baik-baik batas hari terakhirnya, ya karena harus tuntas. Nah ini ketentuan dari BIMTEK-nya, lulus atau bisa melanjutkan ke penugasan atau tidak. Syaratnya hanya 2 Bapak Ibu. Yang pertama, tidak lulusnya karena tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktu yang 5 hari itu. Konten materi tidak diselesaikan semua, itu dinyatakan tidak lulus. Yang kedua, apabila nilai paskanya, nilai terakhir tadi di bawah 70%. Jadi apabila nilainya di bawah 70%, berarti paling enggak benarnya 26 ke atas untuk pasca. Dan ini diberikan kesempatan 3 kali Bapak Ibu tes terakhir ini, supaya kita lebih naik lagi. Misalnya kita 60, masih ada kesempatan untuk menaikkan lagi sehingga peroleh di atas 70%. Jadi ini ketentuan untuk yang dinyatakan lulus BIMTEK, sehingga setelah itu melakukan pengibasan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Jadi ini nilai kami kemarin ketuntasan sekali lagi 100%. Tautan ini berisi konten tadi yang kami telah selesaikan. Jadi ini Bapak Ibu, setelah tahap BIMTEK Bapak Ibu memenuhi syarat tadi, tuntas belajar, selesaikan semua konten, memperoleh nilai akhir post-test atau pasca 70% ke atas, maka Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk melakukan pengibasan seperti kami. Tapi kami pertama dilakukan seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa di ruang Pokja kalau Wakasek, kalau ketua program dengan MGP, atau langsung secara per orang, secara individu yang akan dilakukan untuk pengibasannya. Baik, peserta pengibasan adalah ini yang lulus BIMTEK
dan menuntaskan, lulus 70%, 70 nilainya. Itu yang melakukan pengibasan. Nanti akan diberitahu dalam si PKB kita, dalam grup ya untuk guru pelajar ini. Pengibasan dilakukan yang kita lakukan saat ini oleh kami sebagai angkatan pertama, yaitu pada Wakasek dan ketua program. Sekali lagi bisa dilakukan dengan FGP atau secara perolah untuk pengibasan berikutnya. Tempatnya yang kita lakukan pada hari ini dan kita seterusnya nanti adalah di satuan pendidikan kita sendiri, yaitu di SMK Negeri 1 Kota Bima. Jadwalnya untuk pengibasan 9 Januari sampai 27. Karena terakhirnya tadi kan adalah 23 pendaftarannya untuk yang angkatan ke-11. Ini lama pengibasannya. Hasil pengibasan adalah pada intinya adalah video. Foto mungkin untuk dokumen kita. Video ini harus dibagi ke kanal video berbagi YouTube. Masukkan ke kanal YouTube dan nanti masukkan ke link URL video di dalam SIM PKB. Nanti ini bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Yang penting kalau sudah pengibasan, Bapak Ibu bagikan ke YouTube. Setelah itu kita masukkan ke URL-nya secara saling membantu Bapak Ibu. Jadi itu titik akhir dari kegiatan pengibasannya. Nah, mari sekarang kita bisa Anda ikuti ke bawah dulu Pak. Daftar dulu. Nanti gabung sama yang Anda dapat pilih angkatan ketiga tuh atas pendaftaran minggu 20. Batas pendaftarannya minggu 24. Harusnya 14 loh. Coba diklik aja Pak, diklik aja. Nah, diklik angkatan 3. Kalau nggak bisa pilih angkatan 4 yang sekretar. Ini. Nah, udah diklik kan? Apakah dia yang ada? Oh, mungkin ada 3 kan? Enggak sih. Mau pilih angkatan berapa? Ruangnya Pak Tengku. Terserah. Masih ada 3 sampai 11 itu Pak. Yang sekarang kan lagi angkatan kedua. Boleh milih. Berarti untuk saat ini, yang bisa didaftar itu Pak. Berarti yang lain sudah penuh nih. Berarti hanya itu yang tersedia Pak. Jadi ya, coba diklik aja di mana. Oh ya, batas berani ya. Minggu nanti diklik aja di mana. Nah, daftar Pak. Ya. Indeks guru belajar angkatan 5. Ya. Iya, angkatan 5 Pak Ibu. Iya. Nah, kalau nanti mau ubah, besok-besok mau ubah. Sebetulnya ada peluang. Tadi bisa kembali Pak Teko bisa bergabung dengan grup Pak. Betul lagi ya. Cek. Aduh, bergabung dengan grup. Tinggal klik Pak. Oke, gabung ya. Iya. Iya, Telegram. Pakai anu nggak bisa. Join. Oh, kan tele. Zoom. Pakai ini asli Oh, ini. Rasanya apa Pak ya? Lab UPR mungkin sinyalnya Pak. Pakai HP aja deh. Nanti kita Pakai HP itu aja deh. Panas. pakai data ya, Pakai data. Sama saja. Sini ke saya aja. Guru pembelajaran. Ya. Gak usah sama. Orang tua. Di Google berbelajar ini kan ketemu itu. Itu ada lain. Kasih ke kamu. Nah, klik yang tiga kenapa? Sini. Oh, Kalau yang model begini. Oh iya. Oh, enggak, bukan. Ini sudah. Kembali dulu. Mana? Nomor baliknya untuk ini kan SIM PKB yang dimasuk ke SIM PKB guru belajar ketiknya Bu. Oh. SIM PKB guru belajar. Atau e-learning. Nggak bisa masuk join grup? Ya? Nggak tiap Di join grup ini. Iya. Sampai situ aja. Ini. Nomor. Udah masuk. Nanti tinggal ikut bimteknya Pak Teguh kan sudah diterima daftarnya. Detail nih Pak ini. Tinggal ikut bimteknya.
Iya. Ini sorry Ini baru sorry. Guru belajar. Apa guru belajar aja? Nah, Guru belajar. Guru belajar. Enggak tuh besarnya. Terus nanti pilihnya untuk orang semesta juga belum ngerti. ini. Belajar. Asari assessment. Oh, Iya. iya. Apa ya? Iya. Mulai Baru belajar tadi. Saya lupa lu. Mulai belajar. Mulai belajar. Baru pilih. Yuk tak kiri. Iya. Ini sesuatu. Oh, pada nomor anu enggak? Memang sinyalnya. Bukan enggak? Saya kalau terakhir. Apa deh? Siapa deh? Udah daftar belum kan? Belum. Nah, pilih tadi Bu, asesmen, bawa. Jangan pernah terima Bawa, Pak. Ulang. Nah, itu asesmen selengkapnya. Iya. Nah, tanda pendaki Pak Una. Pada harus para nomor UKG. Ini Nah, bergabung Bu, dengan nanti dulu Bu, ke bawah dulu. Server level. Daftar. Saya belum makanya tadi kita sempat. Nah, tinggal itu yang tersedia. Tinggal itu dari 3 sampai 11. 3 dan angkatan 4. Tapi kan 3 atau 4 tergantung waktu. Mulainya besok. Saya bilang kan mulai besok. Angkatan 4 ini di lebaran. Sama aja. Terus itu dulu dari sampai angkatan 5 masih ada waktu. 3 yang tersedia. Nah, silakan Bu. Kalau nggak bisa balik ke 4. Ya, kalau sudah daftar baru bergabung ke grup. Nanti pilih untuk Nah, ya. Ya, Alamatnya mau semana? Saya sudah terdaftar nih. Sudah, tinggal Saya mau angkatan gabung ke ke-10 grup. Di Oh, ini. gabung ke grup Telegram. Oke, Nemo. Kasih. Ngaku nih, geng. Bergabung. Oke, sudah gabung. Nanti di HP-nya muncul Ibu. Angkatan 5 ya? Ya. Bukan kayak WAP. Bukan kayak WAP. Betul-betul dalam sana ya. Ini lo yang daftar ya, lo yang tergabung. Ya, pada kamu nggak mau kan yang saya katakan ini Sama aja dia. Kata sambunya baru mulai ngomong. Enggak punya ham. Iya. Balik nanti. Untuk ID. Penyampaian daripada kegiatan tahap pengibasan dalam Bintek seri AKM tahun 2020-2021 program dari Kementerian Pendidikan Nasional kita. Jadi sekali lagi harapan kita semua dalam kegiatan ini Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran sekali lagi dengan akun SIM PKB dan kita nanti mengikuti Bintek selama 5 hari sesuai angkatan dan akan kita melakukan pengibasan pada guru-guru yang lain. Demikian, terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih pada Pak Sekolah, pada Bapak Ibu guru peserta, dan kegiatan kita selanjutnya adalah kami mendampingi Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.